Pada video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda seseorang sedang berada dalam bad mood atau suasana hati yang kurang baik. Mungkin kalian pernah mengalami atau melihat seseorang di sekitar kalian sedang dalam kondisi ini. Yuk simak tanda-tandanya. Tanda yang pertama, ekspresi wajah yang murung. Salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah ekspresi wajah yang murung. Orang yang sedang dalam bad mood cenderung memiliki ekspresi yang cemberut, tak bersemangat atau bahkan sedikit terlihat marah. Mata yang sayu dan senyum yang jarang muncul juga menjadi tanda-tanda yang dapat kita perhatikan. Kemudian, tanda yang kedua, seseorang sedang dalam situasi bad mood. Perubahan dalam tingkat energi. Ketika seseorang dalam kondisi bad mood, mereka biasanya akan mengalami perubahan dalam tingkat energi. Mereka mungkin terlihat lebih lemas, malas, atau kurang bersemangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Mereka juga dapat menjadi lebih pendiam dan jarang berpartisipasi dalam percakapan atau aktivitas sosial. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang yang sedang dalam kondisi bad mood, yakni reaksi yang mudah membesar-besarkan sesuatu. Orang yang sedang dalam bad mood cenderung memiliki kecenderungan untuk memperbesar masalah kecil atau merespon dengan emosi yang berlebihan. Misalnya, mereka mungkin merasa sangat marah atau sedih karena sesuatu hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Mereka juga bisa menjadi lebih sensitif terhadap kritik atau komentar negatif. Jadi, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang dalam situasi bad mood ini, pintar-pintarlah untuk berinteraksi, pintar-pintarlah untuk mengambil suatu tindakan yang membuat mereka itu tidak tambah parah seperti itu. Kemudian tanda-tanda sikap ataupun tanda-tanda dari segi sikapnya, bad mood, orang yang bad mood biasanya memiliki sikap yang tertutup. Ketika seseorang sedang dalam bad mood, mereka mungkin menjadi lebih tertutup dan enggan berbagi perasaan atau masalah yang sedang dihadapi. Mereka bisa menarik diri dari interaksi sosial dan lebih suka menyendiri. Jika kita melihat seseorang biasanya terbuka menjadi sosok yang sangat tertutup, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang dalam bad mood. Jadi sebagai teman ataupun sebagai sahabat, sebagai keluarga, kita harus bisa memahami sikap-sikap semacam itu agar kita mampu memberikan sesuatu ataupun memberikan suatu dorongan kepada mereka agar mereka lebih bersemangat dan bangkit dari keterpurukan itu. Kemudian tanda-tanda yang kelima, terjadi dalam situasi ketika bad mood, seseorang itu ada perubahan dalam pola tidur dan makan biasanya. Seseorang yang sedang dalam bad mood sering mengalami perubahan dalam pola tidur dan makan. Mereka mungkin mengalami kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak. Selain itu, mereka juga dapat kehilangan nafsu makan atau justru makan berlebih sebagai cara untuk mengatasi emosi negatif yang sedang mereka rasakan. Itu memang tanda-tanda yang umum ya, pola makan dan tidur. Biasanya ketika stres ataupun sedang bad mood dan dalam posisi yang terpuruk, biasanya pola makan dan pola tidur itu tidak teratur. Yang keenam, tanda-tanda seorang sedang lagi bad mood itu adalah kesulitan berkonsentrasi.
Ketika suasana hati sedang buruk, seseorang juga cenderung mengalami kesulitan berkonsentrasi. Mereka mungkin merasa mudah terganggu, sulit memusatkan perhatian, dan sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan atau tugas sehari-hari. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja mereka. Jadi misalkan sebagai pimpinan ataupun sebagai leader dalam satu tim atau dalam satu company, kita pintar-pintarlah membaca situasi dan kondisi karyawan kita ataupun teman-teman yang ada di bawah institusi yang kita jalankan, agar kita mampu memberikan motivasi ataupun memberikan perhatian kepada mereka agar mereka tidak terpuruk dalam hal itu. Nah, itulah kawan-kawan beberapa tanda yang dapat kita perhatikan ketika seseorang sedang dalam bad mood. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan tanda-tanda ini. Jika kita perlu bertindak ataupun peka terhadap perubahan suasana hati mereka, maka kita harus melakukan itu. Dan jika kita melihat seseorang yang sedang dalam bad mood ini, penting untuk memberikan dukungan dan perhatian agar mereka merasa tidak ditinggalkan ataupun merasa tidak diperhatikan, sehingga mereka mencari sesuatu hal yang negatif yang menurut mereka itu menyenangkan. Misalkan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun mencari kesenangan yang aneh seperti itu. Banyak di zaman sekarang ini suatu tindakan-tindakan yang membuat mereka merasa nyaman, dan padahal itu negatif, yang awalnya ingin menghilangkan rasa ataupun situasi bad mood atau stres dan semacamnya, itu malah menjadi lebih stres atau makin terpuruk dalam suasana itu. Oke, thank you very much. Semoga video ini bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.